Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam Selasa ini. Ya, alhamdulillah, mungkin sudah hampir 10 tahun ya kita ngaji. Mudah-mudahan majelis ini diistiqomahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang ngaji diistiqomahkan Allah, dan Allah kasih kita taufik dan hidayah serta inayah wa riayah, amin ya rabbal alamin. Saya akan sedikit mengupas kitab yang masya Allah luar biasa ajib. Nama kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa'u, tentang penyakit dan obatnya. Ya. Karena kita ini sekarang pasti punya penyakit. Mau penyakit badan ada, mau penyakit hati ada. Penyakit badan biasa dilihat dari umurnya ya, yang udah umur 40 tahun ke atas ya. Antara ada yang namanya asam urat, kolesterol, gula dan lain-lain sebagainya. Itu yang udah ke atas 40. Kalau yang di bawah 40 insya Allah masih aman. Cuman saya ingetin ya teman-teman semua, ilmu kesehatan yang dipelajari sekarang insya Allah itu nggak bertentangan dengan sunnatullah. Ya, nggak bertentangan dengan sunnatullah. Ya. Antum yang naik motor misalnya nggak pakai jaket gitu ya, ya bisa masuk apa? Masuk angin. Ya. Antum yang minum es terus bisa apa? Bisa batuk. Ya. Tapinya, kenapa ada orang nggak pakai jaket, kok nggak masuk angin? Ada orang minum es mulu, tapi nggak batuk. Kenapa? Karena yang bikin batuk, yang bikin masuk angin, bukan itu es, bukan itu angin, tapi Allah. Saya ulangin apa? Yang bikin batuk, yang bikin apa? Masuk angin, bukan itu angin, bukan itu es, tapi siapa? Allah. Ya, itu cuman sebab. Gitu. Cuman apa? Sebab angin, sebab ya, air, es sebab. Tapi tetap yang bikin sakit ya Allah. Makanya ketika ada seorang hamba kena sakit, ya, maka itu pertanda hamba itu disayang Allah. Ya. Jadi jangan kita melaknat sakit, jangan. Jangan kita benci sama sakitnya, jangan. Karena tidak lain, tidak bukan yang Allah kasih berupa penyakit, hakikatnya adalah pengampunan dosa-dosa kita. Ya. Bahkan kalau ditarim, orang kalau nggak sakit seminggu, istighfar. Astagfirullah. Ini dosa apa ini minggu ini? Kenapa? Nggak ada sakitnya. Ya. Karena biasanya orang kalau dalam seminggu, entah itu puyeng kepalanya, ya. Kayak saya malam ini nih tuh habis minum tolak angin ya, baru tuh naik motor satu baik. Bisa orang itu nanti ada kukunya cantengan lah, apapun cara sakitnya, mau ketusuk duri kayak sakitnya, itu namanya sakit. Mau gak sakit gigi, itu namanya sakit. Itu semua datang dari Allah, tujuannya ngapusin dosa-dosa kita. Ya. Nah ini ada satu kitab yang bagus, namanya Ad-Da'u wad-Dawa, karangan Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dikatakan di sini, ma taqulu sadatul ulama aimatud din ajmain fi rajulin ubtuliya bi baliyatin wa alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunyahu wa akhiratahu. Wahai para ulama, nih pertanyaan seorang murid ame gurunya. Wahai para ulama, wahai para pemuka agama, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang kena bala, kena musibah, kena sakit, dan dia itu tahu kalau sakitnya berlangsung panjang maka akan bisa ngerusak dunianya dan ngerusak akhiratnya. Wa qad ijtahada fi dam'iha an nafsih bi kulli tariqatin. Dia sudah bersungguh-sungguh untuk menolak, untuk ya menghilangkan penyakit itu dari dirinya dengan berbagai macam cara. Fama yazdadu illa tawaqqudan wa syiddatan, tapi itu penyakit enggak bertambah reda, tapi justru bertambah sangat dan bertambah pedih. Famal hilatu fi daf'iha.
Wahai ulama, apakah cara untuk menghilangkan penyakit itu? Ya, wat tariq wa mat tariq ila kashfiha, bagaimana menyingkap penyakit itu? Farahimallahu man aana mubtala, maka semoga Allah merahmati orang yang menolong orang yang sakit, yang kena musibah. Wallahu fi aunil abdi, karena Allah senantiasa menolong hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hambanya nolong saudaranya. Aftuna ma'jurin rahimakumullah. Wahai guru, wahai ulama, berikan kami ilmu, berikan kami fatwa. Semoga kalian dirahmati Allah. Nah, ini dia pertanyaan dari muridnya. Ada orang sakit. Kalau gara-gara sakit, mohon maaf ya, sakit itu kadang dampaknya bisa dunia, bisa akhirat. Syukur-syukur dampaknya dunia biasa. Kalau dampaknya akhirat, ini yang luar biasa. Tulis musibah. Kalau masih nimpa dunia, namanya musibah kecil, saghir. Musibah, ya, bencana, kalau masih nimpa dunia masih kecil. Tapi kalau musibah sudah menimpa akhirat, itu musibah besar. Contoh, orang puyeng balanya, puyeng doang, biasa puyeng. Ya, gara-gara puyeng kagak narik, kagak ngojek, dapat duit nggak? Denny? Enggak. Gara-gara puyeng kagak markir, dapat duit nggak? Enggak. Gede apa kecil? Kecil. Musibah kecil itu masih kehilangan Tapi musibah yang besar adalah ketika orang kehilangan akhirat, itu yang besar. Gara-gara puyeng nggak sholat, besar nggak musibahnya? Gara-gara mules kagak puasa, besar itu. Karena yang ditinggalkan bukan dunia, akhirat itu. Ya, kalau kata Babe Aldo, saya pernah ingat di Mahya dulu beliau bilang gini, musibah kalau masih ada angkanya belum musibah. Kehilangan ceban, ada angkanya gak ceban? Bukan musibah. Kehilangan duit cepet, ada angkanya gak? Bukan musibah, kecil itu. Tapi kalau musibah udah gak ada angkanya, durhaka sama orang tua, itu ada angkanya gak? Besar. Durhaka sama guru, ada angkanya gak? Nggak ada, besar berarti. Ya, jadi kalau kita ngukur musibah, lihat ada angkanya, apa nggak ada angkanya tuh. Ya. Karena segala sesuatu yang ada angkanya masih bisa kebeli, masih bisa dicari, betul? Kehilangan ceban misalnya, Hamdi kehilangan ceban, nangis ya, nangis, cebanku mana ya, gitu. Nangis sedih dah, ya kata Firman, ngapa sih? Ini man gue kehilangan duit ceban, ya Allah ceban doang nih gue gantiin, bisa gak digantiin? Bukan begitu man, ini ceban dari mantan gue katanya. Ya salah, gurih banget ya. Bukan cebannya man, itu ada di situ di cebannya ada foto mantan aneh. Ya Allah. Tuh. Ya, sama Firman kehilangan duit gope 500 perak. Gede apa enggak? Kecil. Tukang parkir mau gak gope? Oh, gak ada gope. Najis kalau kata dia. Terus tanya, puyeng nih kehilangan duit gope. Hamdi nanya, man duit ngapain teh kok puyeng banget? Ya, gue kehilangan duit nih, gue sedih banget. Nih gue gantiin 1.000 gitu, bukan gope lagi 1.000. Kurang, ini ceban. Bukan masalah itu Hamdi, bukan masalah duitnya nominalnya, bukan. Di situ ada foto mantan gue. Di duit gope yang zaman dulu yang warna hijau tuh. Udah tahu belum duit yang warna hijau zaman dulu? Belum tahu? Searching di Google ya. Di situ ada mantan Firman. Canda. Ya, kalau zaman dulu gitu, gambar duit zaman dulu gopean, ya kalau ente searching itu ada rumah di atas pohon ya. Di belakangnya ada gambar Wa Aum. Tahu Wa Aum? Yang di Ragunan. Jadi kalau kita main tebak-tebakan dulu, nih duit tuh gambar di rumah. Assalamualaikum, Hamdi, main yuk. Dibalik dah. Oh ya, ini dah ada orangnya. Jelas ya? Jadi kalau musibah masih ada nominalnya masih kecil. Musibah agama besar. Ya. Nah, kemudian ya. Fa'ajaba Syekhul Imamul Alim Syekhul Islam Muftil Muslimin Syamsuddin Abu Abdullah Ibni Abi Bakar Ayyub Imamil Madrasah Jauziyah rahimahullah. Maka Ibnu Qayyim menjawab. Apa kata beliau? Tulis likulli da'in dawaun. Likulli da'in
dawa. Tiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, ini yang mesti jadi pegangan kita. Sesakit apapun kita, seberat apapun musibah yang menimpa kita, sekeras apapun penyakit yang datang sama kita, pasti ada obatnya. Mau penyakit puyeng ada obatnya. Apa obatnya puyeng? Kerokan. Sok angin apa obatnya? Kerokan. Badan pegel-pegel, kerokan. Orang Indonesia enak tuh, semua penyakit kerokan. Sampai usus buntu kerokan kali itu. Mana habis kerokan dioperasi. Itu orang Indonesia tuh ya, dikit-dikit kerok. Bener gak? Tuh. Makanya Denny di belakang pasti banyak kerokan ya. Gambar naga kalau bro. Biar serem. Dan lu tato naga, bukan kerokan malam. Minta kerokan sama Bang Ben. Pasti ada obatnya, ya. Pasti ada obatnya. Kenapa? Ya. Faqad sabata fi sahihil Bukhari. Ya, telah datang sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Ma anzalallah, kata Rasulullah, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa anzalalahu shifaan, melainkan Allah turunkan juga obatnya. Ya, pasti. Ustadz, ada tuh penyakit yang nggak ada obatnya, apa itu? AIDS katanya, penyakit AIDS, penyakit orang silat tuh. AIDS, silat ya. Hati-hati tuh ya, kalau main silat kena apa tuh? AIDS. Hati. Sama sekarang ada nih aplikasi yang bikin orang pada jadi serem, jadi jelek. Apa itu? WhatsApp. Karena gara-gara WhatsApp ente jadi cetan. Bener gak? Kita manusia gara-gara WhatsApp jadi apa? Jadi cetan gitu. Cetannya rojim gitu. Ya. Yang nggak ketawa berarti minum belum minum. Canda ya. Dan nggak ngantuk, udah ngantuk jam 9 ya. Baik. Ada penyakit yang katanya nggak ada obatnya lagi, apa tuh? Diabetes katanya. Orang katanya kalau diabetesnya pankreasnya hancur, rusak dan sebagainya, itu nggak ada obatnya, enggak. Semua penyakit ada obatnya. Ya. Apa sebutin penyakit yang nggak ada obatnya? Nggak ada. Ada obatnya. Ya. Saya alhamdulillah nih lagi puasa. Puasa minum teh, bukan tehnya, gulanya. Ya. Puasa minum soft drink, ya. Soft drink itu ada teh pucuk, Coca-Cola, dan yang mengandung gula-gula, saya puasa. Alhamdulillah bener. Ya, enakan badan. Kenapa? Berarti obatnya orang kena gula apa? Jangan minum yang ada gulanya, selesai gitu ya. Obatnya nahan namanya. Pantang kalau bahasa orang Betawinya, pantang. Ini udah tahu penyakitnya di situ, disikat juga tiap hari. Nah ini. Ya. Ada obatnya gitu. Naam. Wa fi sahih Muslimin hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa. Tuh kata baginda Rasul, likulli da'in dawa, setiap sakit ada obatnya. Fa idza asaba dawa udda baro'a bi idznillah. Apabila obat dari penyakit itu telah dikonsumsi atau telah menimpa atau telah terkena seorang hamba, ya baro'a bi idznillah, ia akan sembuh dengan izin Allah tuh ya. Makanya kita minum obat secara zahir itu obat, di sunnatullahnya menyembuhkan secara apa? Sunnatullah. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh kita terproses, nah disitulah ada peran Allah sebagai asy-syafi, sebagai penyembuh. Jadi kalau Allah belum bilang kun, nggak terjadi kesembuhan. Kalau Allah nggak kasih izin, nggak bakalan sembuh orang. Makanya tetap obat dari manusia, tapi sembuh di tangan. Berobat tugas manusia, tapi sembuh urusan Allah. Ngasih obat tugasnya dokter, tapi yang jamin sembuh siapa? Nggak ada dokter yang jamin sembuh, nggak ada. Semua bilangnya
mudahan. Semuanya bilang ya supaya tuh dan sebagainya itu. Jadi nggak ada ceritanya dokter nyembuhin, nggak ada. Ya, jelas paham. Ya. Makanya kita jangan menuhankan obat, jangan bersandar sama obat, tapi kita bersandar kepada yang menciptakan obat, siapa? Allah. Dalam Musnad Imam Muslim, dalam Musnad Imam Ahmad, min hadis Usama ibn Syarik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obat dari penyakit itu. Ya. Ini maknanya bisa bareng turunnya, bisa terpisah. Nah, ya. Karena tidak ada apa? Tidak ada qarinah yang menunjukkan bareng, tapi bisa jadi bareng. Ya, contoh gini. Kalau kita minum susu atau minum kopi, biasanya kan kalau kita lagi minum ada yang masuk tuh ke dalam, apa itu? Laler masuk ya. Kira-kira kalau udah kemasukan lalat kita minum lagi nggak? Kadang-kadang orang jijik kan ya, udah lalat mana hijau lagi. Biasanya kalau yang hijau-hijau nempel di mana tuh? Saya paham dah tuh. Lalat hijau masuk ke gelas, kata Nabi tenggelamin. Kenapa tenggelamin? Karena di sayap kirinya ada penyakit, ada racun, di sayap kanannya ada obatnya. Nah, ini yang disebut apa? Ketika Allah turunkan penyakit plus ame obatnya. Tuh di situ juga. Ya. Di satu tempat yang sama ada penyakit, ada obatnya. Gitu. Sama ada penyakit juga. Ya, penyakit apa? Penyakit hati namanya. Ya, ada orang anak muda merenung, murung ya, bikin status tiap hari pengen bundir mulu, bundir. Kenapa kok bisa sakit hati dia? Karena mulutnya wanita yang beracun itu. Habis di kata-katain nama cewek yang dicintai, ya salam. Sampai hatinya sakit. Berarti penyakit itu. Racun kata mulutnya. Tapi kalau mau tahu obatnya, sama. Obatnya sama dia juga gitu. Kadang kalau misalnya dia ngomong baik jadi sembuh ente, padahal kemarin habis dikata-katain itu. Nah, itu saya bilang tadi ya, setiap ada penyakit pasti ada obatnya dan bisa jadi obat sama penyakitnya bareng turunnya, atau penyakit sama obatnya datang nggak berbarengan, sakit dulu baru ada obatnya. Walaupun secara wujud yang namanya obat udah ada, cuman orang belum nemu gitu. Ya, kayak saya punya mertua almarhum, ya itu mertua saya meninggal gara-gara penyakit demam berdarah. Sekarang orang demam berdarah alhamdulillah jarang yang meninggal, kecuali komplikasi. Kenapa zaman dulu meninggal? Karena pas banget itu penyakit baru, lagi rame-ramenya tahun 90-an, bahkan 2000 awal lah tuh, baru ada penyakit itu, baru orang tahu tuh penyakit demam berdarah, meninggal. Nah kalau sekarang kan enggak, orang kena demam berdarah sekarang ya asal nginep di JMC 3 hari pulang gitu, bener gak? Enggak separah dulu, bahkan lagi demam berdarah masih sempet COC-an ya kan, Mobile Legend gitu masih sempet tuh push rank gitu kan. Berarti nggak sakit beneran itu. Obatnya 2 kata dokter apa? Jangan banyak bergerak, sama minum air putih. Itu doang obatnya tuh demam berdarah. Itu. Nah jadi kembali lagi tadi, kita jangan pusing. Setiap penyakit ada obatnya. Alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Nih ingat ya, kuncinya obat itu yang tahu akan tahu, yang nggak tahu nggak bakal tahu. Makanya pentingnya kita nanya di sini, ya pentingnya nanya. Maaf ya, ada orang baru berumah tangga kemudian punya anak. Nah ini di sini nih, antum jangan ragu-ragu kalau anak kenapa-napa, tanya sama yang pengalaman gitu. Tanya minimal sama emak kita yang pernah ngurusin kita, atau tanya sama bibi kita atau saudara kita atau teman kita. Jangan sampai nggak nanya. Kenapa? Obat itu yang tahu ya enggak gitu. Kadang obatnya gampang banget, kadang nih obat gampang banget, orang sampai operasi habis-habisan. Contoh ada ambeien kan, ambeien itu kan lumayan tuh ya. Tahu nggak ambeien sebabnya apa? Ambeien sebabnya apa tahu nggak? Ya push rank di WC itu. Nongkrong di WC itu bikin ambeien, kelamaan jongkok.
Main kocok, main gundu mulu, main gundu gitu. Yang kedua, penyebabnya apa? Penyebabnya terlalu mengejan. Tahu mengejan kan itu? Bahasa bergelodoknya ngeden. Kebanget ngeden gitu tuh, maaf ya itu yang keluar kocok kali itu ya. Keras banget tuh. Apa sebabnya orang terlalu mengeden? Gara-gara makan sayurnya makannya kurang serat. Tuh. Apa? Ini 6 larutan tuh masuk iklan tuh. Atuh bah gitu. Ya. Ambeien stadium 1, stadium 2 sampai stadium JIS tuh. Sampai Gelora Bung Karno. Gede banget kan tuh. Ternyata obatnya apaan tuh? Ada namanya daun ungu kalau nggak salah tuh. Daun ungu. Ya Allah. Ternyata nih orang operasi sampai rumah sakit, obat depan rumah. Obatnya depan. Tuh. Nggak usah jauh-jauh kadang. Cuman yang tahu-tahu yang kagak makanya harus nanya gitu. Ada orang mau ngaji, guru, perut saya sakit apaan ente? Sakit perut nih berak-berak guru. Oh, obatnya cebok-cebok gitu. Kadang kalau nggak cebok repot tuh. Guru saya izin dulu ya, saya nggak bisa ngaji. Ente nggak usah begitu. Ente beli diapet di warung. Udah guru udah minum diapet berapa? Atuk kurang. Obatnya kalau diapet tuh kalau dokter 3. 1 kapsul kurang yang 3. Baca apa di penggunaannya? Kita ini kadang-kadang malas baca. Dibikin status panjang skip gitu kan ya. Yang penting nge-like gitu kan ya. Padahal dibaca juga belum itu, langsung like aja lah. Ya, Hamdi menyukai gitu. Baca belum tuh. Sampai obat kan ada keterangannya di belakang tuh. Untuk apa namanya diare ringan 1, agak ringan 2 gitu, agak berat 2, sangat berat 3. Itu ada keterangannya 3. Makan sekali konsumsi gitu. Alhamdulillah tuh macet tuh, langsung bisa ngaji datang. Guru masih sakit perut saya. Nah, kalau antum udah minum obat masih sakit, maka penyakitnya yang kedua apa tuh? Antum tuh masuk angin di perut, banyak angin. Kerok dikerok belakang bagian perut sini tuh gitu. Insya Allah abis itu sakitnya hilang. Minum tolak angin tuh. Ya gimana cara minum tolak angin? Ada caranya. Kalau mau enak nih, pakai air teh anget, jangan pakai manis itu. Campur di situ tolak angin 2 biji nggak apa-apa kalau mau enak. Minum langsung gelek, insya Allah baik tuh tolak angin pergi. Itu yang tahu, yang nggak tahu, ya masih berak-berak dia tuh. Yang tahu udah kelar tuh. Makanya alhamdulillah ya, saya sejak tahun 2019, sejak dapat itu obat dari jamaah saya waktu umroh tuh, sampai sekarang alhamdulillah urusan sakit perut aman. Ya. Nggak ada tuh, Ustaz Faris mana? Lagi berak-berak kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cumannya. Kalau misalnya diarenya dikit, jangan buru-buru diminumin diapet. Kenapa? Itu Allah lagi ngampunin dosa ente. Emang ente nggak pengen diampuni dosanya sama Allah kan gitu? Ya. Abil nih kalau berak-berak, kurus dia keluar semua tuh. Ya jadi yang tahu, yang nggak tahu. Makanya apa tuh? Nanya. Ya. Dikatakan di sini, ya. Innallaha lam yadha da'an illa wada'alahu shifaan au dawaan illa da'an wahid. Allah tiap kali tidaklah Allah meletakkan satu penyakit kecuali Allah kasih obatnya. Kecuali 1. Nah, ada nih yang nggak ada obatnya. Apa kira-kira yang nggak ada obatnya? Faqalu ya Rasulullah, ma huwa? Apa ya Rasul yang nggak ada obatnya? Apa kata Rasul? Al-haram. Apa sih haram? Beda sama haram pakai hak kecil. Nih haram. Apa haram bahasa Indonesianya? Ya, adalah ya al-maut. Ya, adalah kematian, adalah tua ya, obatnya nggak ada, mati obatnya nggak ada. Jadi kalau orang udah tua aja udah gitu, nggak ada yang bisa menolak tua. Siapa juga orang mau operasi nih pakai sulam bibir, sulam alis kayak orang tabrakan gitu, banyak jahitan gitu, nggak bisa menolak al-haram. Tua, penyakit apa tuh? Tua dan penyakit mati, nggak ada. Ya, makanya kalau kita pengen nyari perempuan nanti di Firman, ya udah nikah belum kan? Misalnya Firman demennya ame yang mother misalnya.
pengen ngelamarnya, ada orang cakep banget, mukanya masih licin dah ya gitu. Belum lama saya lagi buka Facebook gitu. Ada perempuan, masya Allah, cakep dah ya. Ada ininya, jangan lihat mukanya, lihat tangannya berurat sini. Ternyata nenek-nenek pakai filter. Saya kasih lihat bini aneh, nih tuh lihat tuh, masya Allah tuh, pakai jilbab rapi perempuan rapi, nutup aurat. Cuman jangan lihat mukanya, lihat apanya tuh. Maka kalau kita memilih calon istri, dibolehkan nadroh, ya, dibolehkan memandang. Ya. Sebelum kita nikahin, pandang dulu, jangan sampai beli kucing dalam karung, ya. Cek dulu, jangan lewat Facebook, jangan. Makanya zaman sekarang nggak perlu skincare, yang penting HP mahal gitu ya. Karena segala bisa diedit. Nah, singkat cerita, ya, kalau orang pengen nikah, minimal lihat dua, lihat muka sama apa tuh? Tangan. Muka menandakan karakter. Kalau tangan menandakan umur dan kerjaan. Kalau bini kita tangannya mulus banget tuh, sampai nggak ada garis-garisnya tuh, kabur ente, bukan orang gitu. Nggak ada garis-garis, nggak ada garis-garisnya, bukan orang gitu, boneka. Ada perempuan, pas kita kenalan, saat tangannya ada garis-garis di sini, saat sayatan silet, kabur itu, bukan orang gitu. Bukan, itu orang ya, kalau ada masalah pakai silet gini, putus sama mantannya pakai silet gini, ya Allah, jangan, banyak drama rumah tangga ente gitu. Cari perempuan istri yang jarang yang kagak ada dramanya gitu ya. Ini kagak, orang sekarang barangan, ada belum lama gitu ada orang nyari bini gitu di media sosial, dapat. Kalau lagi ngambek tahu gak, guling-guling di tanah. Nanya sama saya, gimana tuh guru tuh? Ini saya guling-guling di tanah. Tantrum kalau anak bocah minta HP tantrum, wajar lah bocah. Lah ini udah gede. Udah bangkotan, palenya bawah matahari itu. Masih lagi ngambek guling-guling, malu gak ente? Coba kalau di pasar ente berdua sama bini ente gitu. Bini ente ngambek guling-guling di pasar. Lah mending kan kalau di tanah kan masih bening, bisa tayamum kan. Nah, di pasar bawahnya kan kotor ya, banyak airnya, bekas kaki sindang tuh. Ya Allah ya. Nah, ini jadi kalau kita nyari istri, lihat mukanya. Muka menggambarkan hati. Orang yang hatinya baik, mukanya adem kayak ubin masjid ya. Enak tuh, senyum mulu tuh ya gitu ya. Muka, cari muka Den, lari mukanya nggak apa-apa, boleh lihat mukanya aja. Kalian pakai cadar gitu kan, pas dibuka kumis di sini. Kumisnya enggak sih, ada jakun di sini. Kalau jakun nggak kelihatan, aman. Boleh ngomong, tanya nama adik siapa gitu. Susi, ya berarti cewek. Mukanya cakep, Roni gitu ada. Yudi gitu, namanya Yudi. Itu ya. Ya, jadi tua nggak ada obatnya, udah ya. Yang perempuan, makanya kalau antum semua pengen suami betah, maka jangan pertahankan fisik saja, pertahankanlah akhlak. Karena kalau akhlak sampai tua tetap bisa awet. Kalau muka nggak bisa awet, perempuan tuh kadang udah umur 30, udah banyak kerutan di wajahnya. 40, udah mulai kelihatan bintik-bintik hitam di mukanya. 50 udah uban semua. Ya, bener gak? Tapi kalau akhlaknya cakep, insya Allah suami pertahankan. Nggak bakal ditinggalkan tuh. Kalau laki, laki nih beda lagi. Kalau laki nggak mesti ganteng, yang penting good. Nggak mesti good looking, yang penting good rekening gitu. Iya gitu. Ini udah jelek, malas lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Nggak ada yang jelek. Orang mujahidin ganteng semua insya Allah ya. Kalau lagi mati lampu. Hadza haditsun sahih, ini hadis yang sahih. Apa kata beliau? Dawaul ayyi as-su'al. Ya. Obatnya kebodohan adalah bertanya. Intinya apa?
Intinya kita hidup kudu banyak nanya. Nah makanya saya senang tuh dulu tuh ngaji awal-awal masih banyak yang nanya tuh, ya. Akmal nanya, Hamdi nanya, pada nanya, saya senang tuh. Pengajian kalau udah nggak ada yang nanya, indikasi imma dibengong, ya, atau mungkin hidupnya nggak ada masalah, atau saking ruwetnya masalah nggak bisa nanya. Bingung mulai dari mana Ustadz. Saya mau nanya 1 jam pertanyaan ini Ustadz. Saya curhat dulu soal itu, curhat tuh ya. Makanya kalau antum ngaji usahakan kalau bisa ada pertanyaan. Pun kalau nggak bisa nanya langsung minimal face to face. Ya. Jadi harus kita sebagai manusia harus bertanya. Makanya filosof dulu, para pemikir ya di zaman dulu seperti Aristoteles, seperti Plato, Socrates dan sebagainya, itu mereka suka bertanya. Pertanyaannya apa? Nih saya kasih modal ya. Ente kalau mau nanya, pertanyaan yang paling sederhana adalah mengapa itu. Ya. Ini para pemikir zaman dulu itu pertanyaannya mengapa? Itu yang tanya. Kenapa Allah bikin langit? Itu. Mereka cari. Mengapa Allah ciptakan matahari? Mengapa Allah ciptakan bulan? Mengapa Allah ciptakan bumi? Terus begitu pertanyaan mereka tuh. Sampailah mereka kepada pertanyaan sesuatu yang di luar pandangan indera mereka. Mengapa manusia hidup? Ada apa di dalam dirinya? Oh ternyata ada semacam spirit, ada roh. Kenapa diciptakan roh? Kenapa ada hati? Terus mereka bertanya-tanya dengan pertanyaan mengapa. Cuman berhenti sampai pertanyaan kepada Allah. Mengapa ada Allah? Nah itu berhenti. Ya. Karena segala pertanyaan yang sudah mempertanyakan masalah hakikat Tuhan kita, hakikat Allah, itu pertanyaan munculnya dari setan. Karena pasti ada hal yang kita nggak bisa mengetahui hakikat hal tersebut. Itu masalah Allah, kita nggak bakal tahu. Sampai pun dijelasin kita nggak bakal tahu. Ya. Nah kembali lagi tadi buat para calon-calon ayah, ini kan sudah pada gede nih, bentar lagi kawin nih kayak roman-romannya nih. Ingat banyakin nanya sama yang tua, sama beliau nanya nih, Maksud Andi nanya tuh. Nanya apa? Apa nanya? Terlebih khusus masalah hidup. Buat yang perempuan juga sama, banyakin nanya. Ya, Bang, memang kalau mau nikah persiapannya apa sih? Tanya. Jangan, Anda mau kawin, punya duit gak? Enggak, gitu nah, gitu. Mau kawin aja, tanya dulu pengalaman apa gitu, ya. Dawa ulai as-su'al. Sampai sini deh. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya setiap penyakit pasti ada obatnya, dan obatnya kebodohan adalah bertanya. Kalau kita pengen terus bodoh, silahkan jangan bertanya. Tapi kalau kita pengen Allah kasih ilmu, banyak-banyak bertanya. Mudah-mudahan melalui majelis ini Allah kasih kita ilmu yang manfaat, taufik hidayat, Allah kasih istiqomah sampai akhir hayat. Allah wafatkan lana husnul khatimah, bahagia dunia akhirat. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allah bihaqil Fatihah. Al-Fatihah karam